Screen saya terlihat? Terlihat dulu. Lihat Bu. Sudah Ibu. Ya, oke. Di sini kita ada namanya mata kuliah pengenalan manajemen keuangan, ya, yang mana perusahaan itu pasti akan memanage keuangannya, ya, karena keuangan itu harus dimanage karena kita harus tahu keluar masuknya itu untuk apa aja, operasionalnya untuk apa aja, gitu ya. Jadi yang pertama itu apa sih tujuan manajemen keuangan, lingkup manajemen keuangan, hubungan akuntansi dengan keuangan, dan lingkup pembahasannya. Nah, di sini tujuannya itu apa? Tujuannya itu untuk memakmurkan pemegang saham, pemilik perusahaan melalui memaksimumkan nilai perusahaan. Memaksimumkan nilai perusahaan sama aja dengan memaksimumkan harga saham, ya. Oke, kalau gitu di sini udah ada yang pernah lihat pasar saham nggak? Pernah Bu. Belum Bu. Oke, ada yang udah, ada yang belum. Oke, jadi sebenarnya tujuan perusahaan itu apa sih, gitu kan? Nah, perusahaan itu tujuannya pastinya untuk apa? Untuk menghasilkan profit, ya kan? Nah, untuk menghasilkan profit itu kita juga ada yang harus diatur gitu, ada yang harus di-manage. Untuk perusahaan yang benar-benar memulai dari nol, bukan ada privilege. Untuk perusahaan yang memulai dari nol, itu dia kalau mau profit, itu jarang di tahun pertama sampai tahun kelima. Itu biasanya jarang profit. Kenapa? Ya karena masih harus banyak yang diurus dan dibayar. Gitu. Jadi perusahaan itu dia harus memantapkan dulu perusahaannya, operasionalnya harus dimantapkan, dia harus mengevaluasi dulu ini kurangnya apa, ini bagaimana. Ini kalau yang memang dari nol ya, kita bicara dari nol. Nah, dia punya strategi ini, dilakukan benar apa enggak, belum lagi lakukan ini benar apa enggak, ini gimana. Nah, itu harus dijalankan dulu, sehingga butuh waktu yang lama. Nah, makanya saya bilang tadi ya minimal dia 5 tahun. Di atas 5 tahun baru dia bisa mendapatkan profit. Ya kan? Nah, untuk profit itu juga harus dinilai. Dinilai dari apa? Dinilai dari nilai perusahaannya. Gitu. Nilai perusahaannya gimana sih? Menilai perusahaan. Oke. Kalau ada yang belum pernah lihat pasar saham, ini saya buka ya. Nah, ada namanya pasar modal ya, atau pasar bursa yang dimana kalau kita itu adanya di Indonesia ini ada namanya Bursa Efek Indonesia. Oke. Share screen saya tetap terlihat kan? Saya buka Bursa Efek Indonesia ini atau BEI atau IDX. Kelihatan Bu. Lihat Bu. Oke, terlihat ya. Nah, di sini itu ada laporan keuangan dan laporan tahunan. Nah, kita misalnya mau lihat semuanya. Misalnya kita itu seorang investor yang apa nih? Yang ingin melihat perusahaan itu bagus nggak ya? Gimana sih ke depannya? Saya ini punya uang, saya ingin saya ingin uang saya itu bisa mendapatkan return gitu kan, return atau keuntungan dari investasi yang saya beli atau yang saya simpan, bisa juga dapat dividen gitu. Nah, kalau misalnya mau itu saja, nah kita harus buka laporan apa? Laporan tahunan. Nah, ini ada laporan tahunan, ada saham dan obligasi. Kita lihat dulu laporan tahunan, ya pastinya itu tahunnya nggak bisa tahun yang berjalan, tahun yang sudah lewat minimal 1 tahun, yaitu 2023. Oke, kita buka perusahaannya, kita buat aja dulu Bank BCA.
Kita ambilnya tahunan ya, biar kita lihat semuanya. Oke, ini sudah banyak annual report-nya. Kita lihat annual report-nya yang di atas ya. Ini semuanya. Sebentar ya. Semua sih. Laporan keuangan dong. Keuangan doang. Laporan keuangan. Kita butuh tahun. Kok nggak bisa ya? Apa dia jadi seperti ini? Biasanya bisa. Apakah sama? Oke nih. Oke, ini ada dua macam ya. Kalau ini namanya laporan keuangan. Jadi kalau orang mau lihat sahamnya aja, mau lihat asetnya aja, dia ambil tuh laporan keuangan. Nah, di sini ada laporan keuangan kan, yang mana isi laporan keuangan itu pasti ada liabilitas, ada ekuitas, ada aset, ada pendapatan, operasionalnya berapa, bebannya berapa, labanya berapa, teksnya berapa. Nah, ini kalau ini arus kasnya sampai arus kasnya dijelaskan sama dia, ini yang memang untuk keuangan gitu kan, keuangan sampai dicek-cek sama dia kan, dikasihnya lah inilah untuk bagaimana laporan keuangan tersebut. Tapi si investor itu biasanya enggak ini aja yang dia lihat, terus belum tentu semua investor itu bisa baca laporan keuangan keseluruhan. Jadi dia ambil laporan tahunannya aja gitu kan, karena kan dia juga mikir nih uang saya nih ada, saya mau cari perusahaan yang bagus yang bisa menampung menampung uang saya dan memberikan return yang terbaik gitu kan. Jadi dia ngapain tuh? Ya udah dia lihat tuh laporan keuangan. Nah, ini laporan keuangan ya kan. Nah, biasanya laporan tahunan itu
gitu kan. Laporan tahunan itu berarti laporan dari semua laporan. Ada laporan struktural, ada laporan profit, ada laporan dewan direksi, ada laporan produk, ada pokoknya semua ada. Nah, jadi perusahaan dia tuh semua di sini gitu kan, sampai pertanggungan jawabannya sampai siapapun dia ada. Nah, ini dari atas aja dia udah jelaskan life to empower gitu kan. Nah, dia buatlah itu sinopsis dia, BCA senantiasa di sisi Anda untuk memberikan solusi perbankan bla 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 segala macam. Nah, ini juga nampak strukturalnya, ini adalah direksinya Cahya Setiaatmaja, ini presiden direkturnya mereka. Kemudian juga dari jajarannya, nah ini ada juga lagi itu capaian kinerja atau KPI-nya mereka, indikator capaian kinerja. Jadi kalau misalnya perusahaan yang sudah stabil itu, mereka mempunyai target-target yang harus dicapai. Ya kan, jadi misalnya tahun 2002 nih, ya kan, di Desember sebelum masuk tahun 2023 mereka tuh sudah merencanakan, oh misalnya profit kita di tahun ini hanya mencapai 4 triliun, kita harus bisa achieve atau capai di tahun 2023 itu naik misalnya 10%. Ya kan, 10% dari 4 triliun tadi harus ada kenaikan yang harus dicapai sama mereka. Inilah dibuat mereka gitu kan, tengok nih ada kinerja ekonomi capaiannya berapa. Kalau kita lihat dari sini itu capaiannya dari 2019, 2020, 2021 sampai kan 2023 itu naik, berarti perusahaannya bagus ya kan, karena kinerjanya bagus, portofolionya bagus. Oke, kemudian juga kalau di sini tuh, nah dia ada fasilitas-fasilitasnya aja karena dia perbankan, dia punya punya fasilitas yang akan diberikan kepada nasabahnya tuh dia jelaskan gitu kan. Inilah gitu kan. Terus sampai green perusahaan green atau yang kita bisa bilang tuh untuk aduh, saya bentar ya. Di mana charger saya ini bentar. Ya. Terus itu yang kalau maka punya kakak nggak banyak aku bikin segini 2 kali. Orang gelap ia memang suka bercanda. Sudah Bes?
Bentar ya, saya pindah device karena ketinggalan charger saya. Tadi manapun, bentar saya ganti device dulu. Baik, Ibu.
kita. Itu yang pertama. Kemudian ada yang kedua itu investasi sekuritas. Investasi sekuritas itu apa? Kita juga harus beli saham yang lebih bagus gitu. Nah, maksudnya selain kita mengambil dana, mengambil investor, itu kan mencari investor, kita juga harus jadi investor gitu. Selain kita ngambil uang orang, kita juga untuk uang orang untuk kita bungakan gitu kan. Kita juga mau kita membungakan uang kita ke tempat lain gitu. Misalnya kita beli biasanya di perusahaan itu ya, tapi kita balik lagi, biasanya itu ada perusahaan yang besar. Ada yang tahu Rothschild nggak? Adalah ya, yang lagi heboh Israel ini gitu kan, perusahaan Rothschild ya yang berbasis di Inggris sana. Nah, biasanya investasi sekuritas yang paling bagus tuh biasanya di sana. Nah, ini kita keluar dari konteks agama ya. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang perbankan yang besar-besar itu pasti mereka membeli sekuritasnya di sana. Itu sih biasanya ya. Oke. Yang kedua itu ada jangka pendek. Jangka pendeknya apa? Ada manajemen modal kerja, ada manajemen kas, piutang, dan persediaan. Yang mana ini kan harus ada setiap harinya ya kan. Modal kerjanya dari mana nih duitnya gitu ya kan. Nah, kemudian manajemen kas. Oh, kas kita sekarang sudah berapa gitu kan. Kemudian piutang tadi ada yang tahu piutang? Ada nggak? Misal, tahu ya pastinya ya, piutang itu kita punya barang, terus barang kita diutang atau diambil, dijualkan gitu kan sama orang lain. Misalnya barang kita ada 1000 piece gitu, 1000 piece, kemudian kalau 1000 piece itu berarti orang ada 1000 piece utangnya sama kita. Misalnya nilai dari 1000 piece tadi itu misalnya 100 juta gitu kan, berarti orang punya utang ke kita 100 juta. Nah, kita punya piutang sama orang itu 100 juta. Itu yang namanya piutang ya. Kemudian ada persediaan. Nah, persediaan ini karena kalian anak LPI pasti udah paham lah persediaan atau inventory ya. Kemudian di bagian pendanaan. Pendanaan itu ada jangka panjang, ada jangka pendek, ya kan? Nah, ada struktur modal, ada biaya modal gitu. Dan yang terakhir ada jangka pendek. Jangka pendek itu biaya kredit. Kemudian di sini ada perbedaan atau uraian dari akuntansi dan keuangan. Nah, kalau misalnya output dari akuntansi itu laporan keuangan, ya kan? Sementara output dari keuangan adalah keputusan keuangan. Jadi dia tersistem, harus akuntansi dulu baru keuangan, karena kita melihat ya si akuntansi ini kan historis kan. Nah, di sini kan ada sifatnya historis. Berarti dia catat dulu, nah baru kita baca. Baru kita bisa memutuskan, oh iya aku harus kayak gini ke depannya, perusahaanku keputusannya harus begini biar uangnya bisa begini. Jadi harus dibaca dulu laporan keuangannya, harus direview baru kita bisa mengambil keputusan. Oke, metodenya seperti yang saya bilang, kalau akuntansi itu direview, dianalisis, dicek ya kan, direcord lagi, oh ini salah, oh ini benar, ya kan. Setelah kita review, nah baru kita bisa mengestimasinya, ya kan. Keputusan itu harus diestimasi gitu ke depannya gitu kan. Nah, sifatnya kalau akuntansi itu historis, sedangkan keuangan itu future, ya, atau futuristik ya, untuk ke depan. Sementara akuntansi ini ya harus historis dulu, harus terjadi dulu gitu. Nah, kemudian hubungan keputusan keuangan dan laporan keuangan. Yang pertama itu ada aktiva atau aset ya. Keputusan investasi aktiva, ada bentuk asetnya real, aset itu ada nyata dan tidak nyata. Kalau aset nyata itu ya seperti biasa ada gedung atau building, ada tanah,
ada mesin, ada kendaraan. Nah, itu aset yang nyata. Sementara kalau tidak nyata, itu ada hak paten, hak cipta, goodwill. Nah, itu ada yang tidak nyata. Kemudian ada jangka waktunya, ada panjang, aktiva tetap, atau pendek, aktiva lancar. Kemudian sementara kalau pasiva ada liabilities dan equity, yang mana ada keputusan pendanaan, ada sumber dananya dari asing ataupun dari diri sendiri gitu kan. Jangka waktunya ada panjang yaitu struktur modal, sementara pendek itu hutang wesel. Oke. Kalau begitu biasanya di kelas saya itu saya lebih suka untuk berkelompok ya. Bentar ya, saya stop share dulu tugasnya. Oke. Nah, di kelas saya itu lebih senang orang-orang yang berkelompok, karena kalian kalau kerja biasanya dengan tim kan, dengan teamwork kan, kerja kelompok kan. Kalau misalnya di bagian ini nanti ada orangnya beberapa orang, terus kalau misalnya kita kan biasanya kerja itu saling berkaitan kan ya, saling keterkaitan kan, divisi satu sama divisi yang lain ya kan. Iya apa tidak? Benar, Bu. Ya, Bu. Oke, benar. Kalau begitu, ini dari saya ya. Kalau mau pokoknya kalau yang hari ini kan timnya itu pokoknya tim saya gitu kan, grup saya gitu. Jadi boleh ikuti aturan saya dari kelas A sampai kelas C. Jadi kalian bisa tentukan satu kelompok minimal 5 sampai 6 orang. Ya kan? Nah, nanti saya kasih tugasnya, minggu depan kita review. Ya kan? Nah, hari ini saya kasih 10 menit untuk kalian membuat kelompok kalian. Gitu. Nanti kelompoknya boleh dimasukkan di grup yang LPI ya. LPI malam boleh dibuat kelompok 1, 2, 3, 4-nya ya. Nah, dari sekarang boleh dipilih. Saya kasih waktunya 15 menit cukup lah ya. Gak usah lama-lama ya, buat kelompok kan udah dewasa, tau lah itu kawan-kawannya. Sekarang jam 8.13, jam 8.13, jam 8.20 lah ya. Janganlah, jam 8.25 udah siap ya kelompok ya. Bisa ya? Anissa Ramadan kenapa? Ada yang mau ditanya Anissa Ramadan? Isma itu gimana maksudnya? Keluar orangnya gitu, keluar kampus, sekolah di luar, atau gimana? Ngomong aja. Ya nggak usah lah diikutkan, nggak mungkin lah dia ikut dari Inggris sana kan. Kita yang ada di sini aja, kalian yang ada di sini, karena pun nanti yang Isma itu kan dapat nilai dari yang lain dia. Udah bisa kalian tentukan grup kalian? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Iya, nggak usah, nggak apa-apa capek, nggak usah ikut. Kalau sempat ikut, kalau nggak sempat nggak apa-apa, iya. Oke ya, saya tunggu sampai jam 8.25 ya. Berarti ada 16 menit lagi, silahkan dikerjakan grupnya dulu. Nanti baru saya kasih tahu tugasnya apa. Adalah ini kan ada dua kolom seperti
mana ada akuntansi dengan keuangan. Oke, di sini kalian harus bisa menjelaskan apakah memperoleh kredit dari bank ini dari pembelanjaan atau pendanaan. Kemudian kalian jelaskan kenapa alasannya. Paham? Maaf Bu, boleh tolong diulangin lagi Bu? Oke. Ini kan ada 2 kolom ya, yang dimana ada pembelanjaan dan pendanaan. Kemudian ada 8 kegiatan ya. Yang pertama ada memperoleh kredit dari bank, menerbitkan obligasi, membangun kantor cabang baru, melakukan initial public offering, kemudian ada memperoleh kredit dari supplier, meremajakan mesin-mesin produksi, menjual piutang di bawah nilai bukunya, dan membeli saham perusahaan lain. Nah, silahkan ini kalian pilih di mana 8 ini, kata-kata 8 ini atau kalimat kegiatan ini diletakkan di pembelanjaan atau di pendanaan. Kemudian selain kalian letakkan tempatnya di mana, kalian juga harus menjelaskan apa alasannya dia berada di pembelanjaan, apa alasan dia berada di pendanaan gitu. Paham? Paham Bu. Paham ya? Sudah? Ada yang mau ditanyakan lagi? Izin tanya Bu, Ya? tugasnya nanti PPT atau cuman Word gitu ya Bu? Nggak mesti PPT ya. Kalau dari PDF Word boleh gitu kan, tapi dijelasin. Nah gitu, ada jelasin gimana-gimananya gitu ya. Baik Bu. Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanya? Hah? Belum ada dan sudah difoto atau dicatat ini tugasnya? Udah ya? Oke, kalau sudah saya stop share. Oke, silakan on cam karena saya mau absen, dan pastikan nama kalian sesuai. Karena apa? Karena saya nggak mau ulang-ulang. Ya, saya nggak mau ngulang-ngulang lagi absennya. Karena juga saya lihat daftar kehadiran kalian dari nama kalian saja, dari nama yang ada. Bentar ya. Kali. Ya, Baik Bu, terima kasih. waktu kalian pengumpulan kan, kalian pengumpulan kan ada nama kalian kan. Terus saran ibu, kalian kerjain satu, tapi ngumpulnya per individu ya, karena biar saya gampang ngasih nilainya ya.
Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ibu untuk pengumuman Ibu. Ya, kenapa, Me? Untuk pengumpulan tugasnya hari ini juga apa gimana? Iya, untuk pengumpulan tugasnya hari ini deadline-nya sampai jam 12 malam ya. Oke Bu. Ada lagi? Bu, malam Bu. Ada lagi? Izin Bu. Ya, Sebelumnya kalau tugasnya malam ini Bu, kita yang LPI 5C malam ada ini dulu Bu, kelas offline. Mungkin ada dispensasi Bu untuk kita. emang ada kelas offline-nya ya? Setahu saya nggak ada offline-nya. Kita hari ini ada kelas offline Bu setelah kelas Ibu. Kelas apa? Kepemimpinan Bu. Jam berapa? Di jadwal dia 21.20 Bu. Terus itu offline. Iya Bu, offline. Offline itu Offline Bu. dosennya siapa? Kami sama Pak Fuad Bu. Mata kuliahnya? Mata kuliahnya itu kepemimpinan dan manajemen perusahaan Bu. Manajemen perusahaan sama kepemimpinan offline. Iya Bu. Agak lain ya. Kenapa nggak aturannya itu dulu baru ini gitu loh? Kan coba Tadi baru dikabarin sore tadi sih Bu, kami offline. di jadwalnya offline atau online? Kalau di jadwalnya online, cuman bapaknya ngajak offline Bu. Bilang ya gini, lain kali ya anak-anakku ya kan sudah dewasa ya kan. Ibu nggak ngajarin melawan ya, ibu tidak pernah mengajari melawan. Baik Bu. Tapi, aduh, saya sudah tahu ini kayaknya kelas C ini sudah pernah saya ajar kewarganegaraan ini pastikan, astagfirullahaladzim, oke. Ya kan, saya tidak mengajari kalian untuk melawan, tapi saya ajak kalian untuk berpikir, ya anak-anak. Di jadwal kelasnya online, ya kan, jamnya 21.20 atau kita bilang setengah 10. Ini nih banyak perempuan ini. Jam berapa kalian mau pulang nakku? Jam 11 malam. Ya nggak tahu lah ya Bu ya Bapak. Ya kan? Minta disuruh antar Bu. Nggak mungkin lah bapaknya ada istri. Jangan main-main ya kan? Maksud saya gini, kan kalian sudah semester 5 ya kan? Tahu kan yang membatalkan undang-undang ini revisi MK itu kalian loh ya. Harusnya, cuman karena di Politeknik Negeri Batam ini nggak ada anak hukum, jadi kalian nggak bisa bergerak karena kurang landasannya. Tapi kalian sama-sama calon-calon penerus bangsa, ya kan? Jadi coba dipakai. Misalnya bapak itu bilang offline kita ya. Bisa kalian menjawab gini, izin Pak, instruksi, mohon maaf ya Pak, sebelumnya begini Pak, kami sebelum kelas Bapak, kami ada kelas online juga Pak, sama Bu Nova, bilang gitu. Selesainya jam berapa kita? Bu, setengah 10 juga Bu. Iya kan, jadi kan Pak, udah di rumah Pak gitu, terus dijadwalkan juga online Pak, terus kalian perempuan ini akan mainkanlah peran kalian sebagai wanita ya kan, bilang Pak izinlah Pak, kami takut pulang malam, kalau kenapa-napa kami Pak takut, rumah kami ada yang di Batu Haji sana Pak, ada yang di Sagulung, takut kami Pak kena begal.
ya kan? Perempuan ini enak kali dibegal, ditarik kuncinya, jatuh, udah selesai. Untung-untung kalian cuman motor kalian yang hilang, nyawa kalian yang hilang kayak mana, nak? Tuh. Kasihan lah mama bapak kalian ya kan, perkara tadi kalian ke sekolah tadi yang offline jadi offline, meninggoy pula lah kalian. Aduh, udahlah. Gitu Langsung ya. kontak di online kan. Enggak gini, jadi ya kan, lain kali tuh nggak apa-apa. Kalian itu memang harusnya mengkritik, apalagi Gen Z itu tukang kritik biasanya, memang apapun dikritik. Walaupun saya sama kalian itu beda generasi, saya milenial, namanya kita itu kan, yang penting bukan Gen Alpha aja, ya kan? Makanya kalian harusnya nggak apa-apa kalau misalnya memang agak salah dosen itu diluruskan, gitu. Malam-malam 9:30 ke kampus, pulangnya jam 11. Masalahnya kalian ada kelas lagi sama saya. Gitu aja bilang. Ini memang kelas C aja yang sama bapak itu. Atau kuliah lain setelah ini? Baru sama bapak itu, Bu. Mana kelas Vigo aja? Iya, Bu. Kami berani beda, Bu. Ya, yang lain nggak ada kelas. Kelas A sama kelas B. Ada Bu, ada tugas Bu. Untuk kelas B, kelas B siapa dosennya di sini? Bu Sinta, Bu. Bu Sinta online apa offline? Belum ada info, tapi kayaknya online sih, Bu. Di jadwal online kan? Iya Bu, online. Iya, Bu. Nah, kelas A kayak mana? Kelas A online atau offline? Online Bu. Iya, masa udah jam segini loh. Info itu ya nanti ya anak-anak ya, biar agak paham gitu loh. Kalian harus paham lah pokoknya. Segala sesuatu harus dibaca dulu, direview, dipikirkan, baru dikeluarkan. Ya, makanya jangan langsung keluar, nggak boleh. Harus berpikir dulu. Oh, ini betul apa enggak ya yang dibuat seseorang ini peraturannya gitu. Nah, dari saya itu aja. Itu untuk masukan untuk diri kalian. Jadi kalau misalnya ada sesuatu diperbaiki, bukan dibiarin, ya. Oke, nggak apa-apa lah kalian hari ini ke kampus. Nah, ke kampus nanti kalau misalnya ada lagi seperti itu langsung kan saja. Karena di jadwal online, kecuali di jadwal offline ya udah berarti kalian terima. Karena yang membuat jadwal itu juga pakai pikiran gitu loh. Pak Tami itu membuat jadwal ya, Sekjur 1 itu tahu dia, oh ini offline, nah itu dipertimbangkan sama Sekjur 1. Oke ya, kalau begitu silahkan tugas saya dikerjakan. Yang mau ke kampus nggak apa-apa, hati-hati, nanti bisa disampaikan, jangan pulang malam-malam ya, seram ya. Oke, kalau begitu kita akhiri perkuliahan kita pada kali ini. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu.